الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Muhammad Insan Kamil karangan almarhum Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki alaihi rahmatullah nafa'ana bi ulum fidarin amin, sampai kepada fasal kamal fadlihi tsabit bi kitabillah, kesempurnaan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera dan tersirat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ini kalam Rabbul Alamin. Kalam Allah bersifat sama dengan Allah, yaitu qadimun. Ya, artinya disifati kalam ini adalah kalam yang terdahulu. Sebelum ada Nabi Muhammad, sebelum adanya Nabi Adam, sebelum yang lain, kalam Allah hadza qadim, sudah ada. Ya. Sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya Allah mencakup segala hal yang akan terjadi, ya, dan akan dikerjakan sama Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam penciptaan dan sebagainya, dalam takdir, ya. Di antaranya apa yang Allah sudah tetapkan kemuliaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Bahkan dalam semua kitab yang telah diturunkan kepada para nabi-nabi tertera semuanya nama Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, keutamaan Nabi Muhammad, dan bahkan diambil sumpah perjanjian dari setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Kalau nanti datang nabi akhir zaman, la tu'minun nabihi wa la tansurunna. Kalian harus beriman dengannya dan harus membelanya. Dan wajib untuk mereka menjadi pengikut, menjadi umat Nabi Muhammad kalau mereka mendapati, dan umatnya juga. Artinya berubah menjadi umat yang tadinya mereka membawa risalah, membawa syariat dari Allah, berubah mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para nabi pun disuruh beriman kepada Nabi Muhammad dan diambil sumpah oleh Allah. Ya, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzi, ya, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qalu aqrarna. Mereka pun mengaku. Ya. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka Allah berfirman, saksikanlah dan aku bersaksi, ya, terhadap ini, terhadap kalian ini, ya. Jadi luar biasa. Kasarnya apa? Nabi Muhammad adalah nabinya para nabi, rasulnya para rasul. Ya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ketika Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, ya, suatu hari sedang membuka-buka kitab Taurat. Kita tahu di Madinah banyak orang-orang Yahudi tinggal di sana. Ya, tentu banyak pendeta-pendeta Yahudi juga, rabi-rabi. Ya. Mungkin Sayyidina Umar mendapatkan baca. Ya. Kemudian Rasulullah melihat, dia bilang, apa yang engkau sedang baca ya Umar? Maka Sayyidina Umar berkata, dia bilang, ini adalah Taurat ya Rasulullah, saya sedang melihat-lihat. Kalam Rabbul Alamin, Taurat, ya. Terlepas sudah ada perubahan-perubahan dari orang-orang Yahudi, tapi sebagian tentu masih ada yang asli, ya. Maka merah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marah Rasulullah. Dia bilang, ya Umar, ya, lau kana Musa wa Isa hayyaini lama wasi'ahuma illa ittiba'i. Seandainya Musa dan Isa masih hidup sekarang, mereka tidak bisa tidak kecuali harus beriman dan ngikut saya. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nanti terbukti Nabi Isa turun di akhir zaman mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ya, dia tetap kenabiannya enggak dicopot. Kerasulannya enggak dicopot, ya. Nanti di akhir zaman turun membunuh Dajjal, kemudian berhukum dengan hukum Al-Qur'anul Karim, ya. Ini hadis-hadisnya banyak, hampir mendekati mutawatir, tapi hampir mendekati jumlah mutawatir, ya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, kemudian beliau akan menghukum dengan hukum Al-Qur'an, akan menyuruh babi-babi dibunuh, akan menyuruh salib-salib dihancurkan,
ya. Kemudian beliau nanti akan pergi haji dan umrah. Kemudian beliau nanti akan nikah, mempunyai anak. Kemudian juga beliau nanti akan meninggal di kubur di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ya. Memang kata ulama kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sampingnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, masih tersisa satu tempat. Untuk satu orang dikubur masih cukup. Nah, itu katanya kuburannya Nabi Isa nanti di akhir zaman, ya. Jadi Al-Qur'an menyatakan tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kalam Allah qadimun abadiyun, ya. Keutamaan yang tertera dalam Al-Qur'an juga kekal langgeng selama-lamanya. Ya. Di antaranya yang sudah kita bahas masalah ayat Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian ayat inna a'tayna kal kautsar. Kemudian al-kautsar suatu telaga nanti di hari kiamat diberikan untuk setiap nabi dan rasul, dan Nabi Muhammad diberikan telaga yang lebih bagus, lebih luas, lebih banyak daripada orang-orang yang akan mendatanginya, yaitu umat. Dikatakan panjangnya dan lebarnya itu antara kota Son'a sampai Ailah. Kata Son'a di Yaman Utara menuju Ailah. Ailah itu Palestina. Ya. Lebarnya sama. Ya, jarak berapa ribu kilo itu? Ya. Dari Yaman ke Saudi ke Mekah. Anggap perjalanan 20 hari atau 30 hari naik onta. Dari Mekah menuju Palestina naik satu bulan lagi naik onta. Ya. Anggap 50 hari lah. Ya, mungkin jarak San'a ke Mekah lebih dekat daripada Mekah ke Palestina. Kalau satu hari onta itu perjalanan bisa, kalau tidak salah 40 kilo. Ya kira-kira 2000 kilo dah. 2000 kilo. Kalau dimeterin berapa tuh? Satu kilo berapa meter? 1000 ya? 2 juta meter. Lebarnya 2 juta meter lagi. Ya, itu baru telaganya Nabi Muhammad. Telaga Al-Kautsar. 2 juta kali 2 juta berapa? Hah? 4 triliun ya. Nolnya 12, 4 triliun meter persegi. Ada yang punya villa segede gitu atau kebun deh. Ya. 4 triliun meter persegi. Nanti umat Rasulullah akan datang ke sana. Ya. Disebutkan airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih sejuk, lebih dingin daripada es. Ya, dia punya kizan kuz, yaitu canting-cantingnya, cangkir-cangkirnya, gelas-gelasnya itu lebih banyak daripada sebanyak bintang-bintang di langit. Di situ Nabi Muhammad menunggu datangnya umatnya. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Umar begitu juga disebutkan. Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Hussein, dan Imam Mahdi juga termasuk membantu Rasulullah dalam menyambut umat. Ya, nanti minum. Man syariba minhu syarbatan lam yadhma ba'dahu abada. Siapa yang minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Masuk surga baru. Ya. Masuk surga. Jadi bukan untuk makan minumnya, untuk karena lapar, karena udah enggak ada lapar haus lagi, udah minum air telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi makan minum di surga lit taladzuz, semata-mata untuk kelezatan, kenikmatan. Ya. Tentu kata para ulama nanti ada di antara orang-orang tertentu, orang-orang khawas yang istimewa, yang berjuang mengikuti langkah Nabi Muhammad dalam kehidupannya, dalam ibadahnya, dalam manfaatnya, dalam dakwah Nabi Muhammad, dalam keikhlasannya. Ya, ini orang-orang tertentu ini langsung nggak pakai cangkir, tapi dari tangan mulia Nabi Muhammad yang langsung menyinduk dari telaga, kemudian memasukkannya ke mulutnya. Nah ini yang diharapkan oleh para aulia-aulia besar. Minum bukan dari cangkir nanti, tapi dari tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kemudian juga di antara kemuliaan yang tertera dalam Al-Quran, bahwa orang-orang penduduk neraka itu yang nanti masuk neraka, mereka akan menyesal dan berharap mentaati Nabi Muhammad. Ya, di neraka pun mereka ingat, ya Allah, coba saya nurut, saya ngikutin Nabi Muhammad, saya nggak sengsara. Artinya orang yang taat sama Nabi Muhammad nggak mungkin masuk neraka. Sehingga orang masuk neraka nyesel, tahu jalan selamat dari siksa adalah kalau ngikutin Nabi Muhammad. Ya, Al-Quran mengutarakan, yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Pada hari itu, ya, wajah mereka terbolak-balik dari api neraka. Ya, artinya tersiksa mereka dalam neraka. Mereka berkata, ya laitana, aduhai seandainya kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Wa min dzalika, di antara keutamaan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Muhammad, anna Allah Subhanahu wa ta'ala wasafahu bisyahada wa syahida lahu birrisalah fi qouli jalla wa ala hikayatan an Ibrahim wa Ismail inna bina'il bait. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya, fastajaballahu du'ahuma. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang hikayah Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail ketika membangun Ka'bah. Mereka berdoa setelah selesai membangun, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami, innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin lak, ya Allah jadikan kami dua orang muslim untukmu. Muslim dalam arti orang yang berserah diri, tunduk patuh kepadamu ya Allah. Ya, kalau Islam artinya al-inqiyad. Ya, wal khudu', tunduk dan patuh. Ya, kata Islam dari aslama yuslimu. Wa min dzurriyyatina, dan di antara keturunan kami jadikan mereka umat yang muslim, yang berserah diri, tunduk patuh kepadamu. Wa arina manasikana, tunjukkan kepada kami, ajarkan kepada kami manasik, tata cara ibadah kami. Wa tub alaina, berikan kami taubat, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim, ya Allah utus di kalangan mereka, keturunan Ibrahim, Ismail, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba, ya, dan mengajarkan kepada mereka alkitab, wal hikmata, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim. Maka fastajaballah, Allah jawab, Allah terima, Allah ijabahkan doa mereka, dan Allah utus di penduduk Makkah seorang rasul dengan sifat tersebut. Sepakat para ulama musafir bahwa Nabi Muhammad lah yang dimaksud dalam doa tersebut. Ya, kayaknya Nabi Muhammad pernah bersabda, ana da'watu abi Ibrahim, saya adalah doa dari ayah saya Ibrahim. Ya, orang-orang Arab kadang menyebut bab kakek itu ayah. Ya, Nabi Muhammad kan Nabi Ibrahim berapa ribu tahun, ya, dia bilangnya abi, ayahku. Ya, karena yang dari situ turun temurunnya. Ala annahu wa bisyaratu Isa, dan saya adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Isa kepada umat, ya. Yaitu Nabi Isa menyeru kepada Bani Israel, ya, bahwa saya ini datang, ya, menyempurnakan Taurat, menghapus dari beban-beban berat yang memberatkan, dari syariat yang memberatkan, ya, al-aghlal wal athqal, hal-hal yang membebani, yang berat daripada syariat Nabi Musa kepada Bani Israel. Datang Nabi Isa, Allah peringan sebagian hukum-hukumnya. Wa mubasyiran, dan saya juga adalah sebagai pembawa kabar gembira kepada kalian, bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti, yang akan datang, min ba'di, setelah saya, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ya, Ahmad artinya orang yang sangat paling hebat, paling bagus dalam memuji Allah. Kalau Muhammad yang paling terpuji, yang dipuji. Ya, kalau Ahmad yang paling banyak memuji kepada Allah. Ya. Ini surahnya surah tafdil, paling. Ya. Ahmad dari kata Hamida Ahmad,
Ya, hamdan fahuwa hamid, yang memuji. Kalau Ahmad yang lebih memuji atau yang paling banyak memuji. Nabi Muhammad memang Ahmad dan juga dia Muhammad. Ya. Jadi Allah yang menyatakan secara tersirat ini dan tersurat tentang kerasulan Nabi Muhammad dan kesaksian dari Allah bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Ya. Begitu juga min dzalikan Allah imtanna 'alal mu'minin wa ati hadzal nabi minhum. Bahwa Allah menyebutkan minnah. Minnah adalah karunia pemberian besar dari Allah yang tanpa sebab. Bukan karena perbuatan, amal kebaikan, jasa, kemudian kita dapat ganjaran. Enggak. Kalau minnah itu pemberian tanpa sebab. Ya, tanpa upaya, tanpa jerih payah kita. Itu minnah. Apa yang Allah sebutkan di antara minnah kepada kita banyak sekali, nggak bisa dihitung. Ya. Kita diciptakan aja sudah merupakan minnah, nikmat yang besar. Kita nggak ada upaya untuk wujud ada di dunia, tahu-tahu Allah takdirkan kita ada. Ya. Kemudian kita bisa masuk Islam juga minnah dari Allah, karena kita lahir boleh kata dari orang tua Muslim semuanya. Nggak usah susah payah mencari agama yang hak. Mencari pengalaman spiritual kayak orang-orang mu'allaf dengan akalnya, dengan ininya. Ya, kita lahir dari perut ibu kita, plek udah Muslim. Kenapa? Ngikutin agama orang tua. Ya, makanya kalau bayi atau anak kecil yang meninggal sebelum balik, kalau dia anak orang Muslim, ya dia langsung masuk surga, nikmat. Tapi kalau anak orang kafir meninggal, dia belum Muslim sebelum balik maksudnya, ya. Pendapat sebagian ulama dia masuk surga. Sebagian lagi kata dites nanti di alam akhirat. Kalau lulus tesnya Allah masuk surga, kalau enggak masuk neraka. Menurut sebagian ulama, sebagian mengatakan masuk surga karena mereka belum berdosa. Tapi mereka berbeda dengan anak-anak Muslim. Mereka menjadi wildan, menjadi pelayan penduduk surga. Beda dengan anak Muslim, bukan pelayan, mereka jadi tuan di sorga. Ya. Jadi alhamdulillah ya kita lahir dalam keadaan Muslim. Alhamdulillah. Yaitu Allah sebutkan minnah kepada kita umat Islam. Allah utus Nabi ini dari kalangan kita, kalangan manusia. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan minnah, pemberian anugerah kepada orang mukmin ketika Allah mengutus di kalangan mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatih. Ya, artinya Allah Maha sanggup umpamanya mengutus nabi dan rasul dari kalangan malaikat. Allah kirim malaikat buat manusia ngajarin ajaran Allah, bisa. Tapi dari rahmatnya Allah kirim dari kalangan kita sendiri manusia. Ya. Jin ada nggak? Jin menurut ulama nggak ada nabinya. Ya, mereka juga umat Nabi Muhammad. Mukminnya ada, salehnya ada, wali-walinya juga ada, kafirnya juga ada. Mereka cuma ngikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah diutus untuk kalangan manusia dan jin, yaitu yang mukallaf. Ya. Allah berfirman, "Idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi," yang membacakan kepada mereka ayat-ayat dari Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Ya. Maka tidak ada, kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki alaihi rahmatullah, minnah pemberian kepada kita orang Islam yang lebih besar daripada pemberian diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk kepada hak dan kepada thariqan mustaqim, jalan yang lurus. Wa inna kana ni'mah ala hadhil ummah bi irsali 'azam ni'am. Kenapa kok utusnya Nabi Muhammad kepada kita ini merupakan nikmat terbesar? Li'anna ni'ma bihi sallallahu alaihi wasallam, karena nikmat diutusnya Nabi Muhammad kepada umat ini Allah sempurnakan dengan nikmat ini masalihud dunya wal akhirah, segala maslahat kebaikan dunia dan akhirat. Ya, segala kesuksesan, segala kenikmatan, segala kebahagiaan, kejayaan, baik perorangan atau masyarakat atau negara atau suatu umat,
sempurna hanya kalau ngikutin Nabi Muhammad SAW. Macam-macam. Tapi istilahnya secara keseluruhan, secara kenegaraan, secara suatu kebangsaan kita nggak ngambil. Ya. Jadi gimana? Ya di dunia kita mau dapat maslahat gimana? Mau sempurna sedikit sekali. Akan semakin lama semakin merosot keadaan umat. Dalam arti masalah kesalehannya. Kenapa? Karena kemaksiatan semakin banyak. Ya, kita saksikan kalau dulu, ya perempuan masih malu, ya mau jabat tangan aja, pegangan tangan, aib. Perempuan nggak pakai, ya istilahnya kain tertutup, malu. Sekarang bukan hanya pegang tangan bebas, ya, dan macam-macam sudah. Ya, pakaian juga bisa jadi perempuan lebih nggak malu dibanding laki. Ya, bentuk tubuh dan sebagian anggota tubuh terbuka dan sebagainya. Ya, maksiat di mana-mana. Ya, nah, ini menunjukkan ya bahwa dalam maslahat dunia ini keberkahan dan sebagainya merosot. Ya, pepatah Arab mengatakan kullu am turdalun, makin tahun makin merosot. Ya, tapi harapan kita janji dari Allah Subhanahu wa taala lewat lidah Nabi Muhammad akan datang masa kejayaan Islam. Ya, sebab sudah Allah utus ini, ya. Lewat Al-Qur'an Al-Karim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirin. Allah, dialah mengutus Rasulullah dengan hak. Ya. Untuk apa? Liyudhhirahu, untuk Allah unggulkan, Allah menangkan terhadap semua agama Islam ini. Berarti akan berjaya, akan ditegakkan hukum Allah. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir ya benci, akan mereka berusaha berkomplot, mengerahkan dana, tenaga, pikiran apa? Yuriduna liyutfi'u kalam Allah, liyutfi'u nur Allah. Mereka menghendaki memadamkan cahaya Allah, yaitu cahaya Islam. Walakin ya'ballahu illa an yutimma nurah. Tapi Allah tidak berkehendak kecuali menyempurnakan cahayanya. Ya, tinggal tentu asbabnya arti kebangkitan umat, kesadaran umat. Ya, baik pribadi, baik lingkungannya dijadikan masyarakat yang Islami, rumah tangganya, ya, baru nanti pasti kalau Allah sudah melihat hati hamba-hambanya sudah berubah kembali kepada Allah, memegang jalannya Nabi Muhammad, tali Nabi Muhammad, pasti Allah kirim pemimpin-pemimpin yang benar. Ya, kalau kita lihat dari zaman Pak Harto, ya kita buka sejarah, wah orang dulu mengeluh, ya. Begitu reformasi kirain tambah bagus, tambah merosot. Ganti presiden, tambah merosot. Ya. Jangankan urusan ini, urusan dunia juga tambah orang susah. Kenapa? Semakin jauh daripada jalannya Nabi Muhammad. Semakin agama itu dicuekan, bahkan dirusak. Ya, ada upaya-upayanya merusak. Ya, contohnya ngaji Quran diotak-atik. Pakai lagu macam-macam, resmi, dihadiri presiden, dihadiri menteri dan sebagainya, bahkan undang pejabat-pejabat dari luar negeri dan sebagainya. Ini gimana? Pelecehan terhadap agama. Ya, tapi intinya selama umat belum berubah, ya ini. Ya, andai Imam Mahdi muncul zaman sekarang, ya tetap keadaan nggak berubah. Imam Mahdi muncul ini butuh jiwa-jiwa yang sudah siap. Ya, at-tajdid, pembaharuan agama tiap 100 tahun. Ya, nanti perbaharuan yang paling dahsyat di zaman Imam Mahdi. Tapi butuh jiwa umat yang siap. Imam Mahdi datang, penolong-penolongnya bukan orang yang nggak ngerti ilmu fikih atau apa. Ya, masih mau ngajarin dulu Safinatun Najah atau yang lain, kagak. Ya, udah zamannya ini jihad, perang dengan orang-orang kafir. Artinya udah kesiapan. Imam Mahdi katakan, Rasulullah katakan akan muncul, akan mendapati al-hawariyin, ya, para pembela, para penolong, sebagaimana Nabi Isa mendapatkan para hawariyun penolong, bahkan lebih afdal dari itu. Ya. Wa kamula bi sabdinallah alladzi radiyal ibadah. Dan
dengan sebab nikmat diutusnya Nabi Muhammad ini Allah sempurnakan ajaran Allah yang Allah ridhai untuk hamba-hambanya. Ya. Allah sudah ridho, Allah bilang sempurna, udah sempurna. Jangan dibilang nggak cocok sama zaman sekarang nih. Hukum waris, hukumnya gona-goni atau perempuan mesti sama sama laki. Ya, hukum ini itu. Sekarang kita bingung. Yang dulu istilahnya hukum perkawinan, hukum waris itu masih dipasrahin urusan agama, sekarang udah nggak tahu, dicampur aduk. Kita mazhab Syafi'i, tapi banyak mazhab Syafi'i juga dalam urusan nggak dipakai, ya, dan sebagainya. Ya memang sudah. Kul antur dalun dikatakan makin tahun makin merasa. Ya, tapi saya ingat perkataan satu orang yang mendengar dari salah seorang ulama salihin para aulia, ya, orang aulia, dikatakan yang namanya kerusakan, ya, memuncak, tapi akan ada satu batas maksimal, dia akan kembali berubah kepada ke arah kebaikan. Karena dunia nggak ada yang langgeng. Begitu juga kebaikan, terus bertambah, satu titik dia akan kembali berubah kepada kerusakan. Ini dunia, ya, sama dengan ke periode kita. Dari bayi makin gede sampai satu tua merosot. Sampai kadang-kadang orang terlalu pikun 100 tahun udah kayak bayi. Ya. Begitu keadaan. Jadi insyaallah mudah-mudahan zaman kebaikan akan datang. Ya. Zaman kebaikan, zaman hidayah, tinggal butuh jiwa yang siap menerima pemberian Allah tersebut. Ya. Kalau umat Islam sudah perhatian terhadap syariat, belajar ilmu, ya, ilmu syariatnya, mau mengamalkannya, mau menerapkan kepada keluarga, ini suatu tanda, ya. Dan tanda-tanda itu kelihatan, ya. Kita lihat di kota-kota besar, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga kebangkitan umat nampak. Ya, yang namanya anak muda, majelis taklim, ya, udah mulai bangkit semua. Itu suatu tanda dari tajdid, pembaharuan yang Allah janjikan kepada umat Rasulullah SAW. Ya, umat Nabi Muhammad nggak ada Rasul, nggak ada Nabi, bukan Bani Israel yang bentar-bentar turun Nabi, turun Rasul. Tapi di sini ada tajdid, pembaharuan agama dalam arti semangat dan ilmu agama itu dimunculkan kembali, ya, tersebar. Bukan artinya dirubah hukum Allah tetap. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ansar, para pembela daripada tajdid agama. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah bersihkan hati kita, Allah terangkan pikiran kita, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung dengan rahmat Allah, bukan yang Allah jadikan kita orang-orang yang merugi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma ya man wafaq ahlal khair lil khair wa 'anu 'alayhi waffiqna lil khair wa 'inna 'alayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.